Samptek dan yang bertempat di kampus Universitas Kuningan. Adapun judul yang diangkat dalam kerja praktek ini adalah aplikasi situs portal Universitas Kuningan berbasis web dengan PHP, WML, dan MySQL. Identifikasi masalah yaitu bahwasanya hal yang sangat mendasar dalam memilih atau memutuskan untuk mengambil studi di salah satu perguruan tinggi yang diminati adalah tentunya untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan perguruan tinggi bersangkutan guna kelancaran dan kenyamanan dalam proses belajar. Namun, untuk dapat mencapai hal tersebut kadang-kadang sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan yang pertama yaitu jauhnya lokasi perguruan tinggi atau universitas dari lokasi di mana calon mahasiswa tinggal atau berada. Kemudian yang kedua itu menyita waktu, kemudian biaya, tenaga, dan tentunya pasti pikiran juga untuk mendatangi lokasi di mana perguruan tinggi tersebut berada guna mengetahui segala informasi yang dibutuhkan mulai dari biaya kuliah, SKS, jurusan, fakultas, fasilitas, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu batasan masalah, rumusan masalah, di mana pemanfaatan aplikasi mobile device seperti handphone, IDE, dan lain sebagainya dengan fasilitas web di dalamnya tentunya guna mengetahui informasi kampus dan sebagai ajang promosi di lingkungan Universitas Kuningan. Yang kedua itu bagaimana cara membuat ataupun mengedit situs portal Universitas Kuningan dengan PHP, WML atau Wireless Markup Language, dan MySQL yang dapat diakses melalui mobile device dengan fasilitas web di dalamnya melalui jaringan GPS. Kemudian batasan masalah. Dalam batasan masalah ini penulis hanya membatasi masalah itu hanya sampai pada segi admin dan segi user, di mana untuk admin itu hanya sampai pada proses pembuatan dan pengeditan aplikasi situs portal Universitas Kuningan berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL, dan desainnya itu menggunakan Macromedia di MicroFX. Sedangkan dari segi pengguna atau user itu hanya sebatas menampilkan di microbrowser dengan menggunakan PHP, WML, dan MySQL, sehingga hasilnya nanti dapat dilihat dengan menggunakan microbrowser yang berfungsi sebagai emulator telepon seluler untuk mengakses halaman WML yang berjalan pada sistem operasi Windows. Dalam hal ini microbrowser yang penulis gunakan adalah OpenWeb SDK 6.2.2. Berikutnya adalah diagram alir yang dapat dijadikan sebagai output di browser media device, di mana nanti user dapat melihat hal-hal yang dapat mengakses berbagai hal, diantaranya yaitu alamat kampus yang di dalamnya terdapat lokasi kampus, kemudian data lokasi kampusnya, seperti misalkan Unikum memiliki 2 kampus. Lokasi kampusnya itu kampus 1, kampus 2, kemudian di dalam kampusnya nanti ada kampus 1 alamatnya di mana dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pimpinan universitas, di dalamnya terdapat struktur organisasi, kemudian details pimpinan universitas, dan struktur organisasi dimulai dari ketua yayasan dan seterusnya sampai rekan dosen dan lain sebagainya. Kemudian lembaga, beasiswa, aktivitas mahasiswa, prestasi sama, pendapatan juga sama, biaya pendidikan sama, dan satu lagi itu mahasiswa. Di sini juga mahasiswa bisa mengakses nilai yang telah nilai dari setiap mata kuliah yang telah didapatkan. Tentunya harus login terlebih dahulu, harus terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Kuningan. Seperti itu. Seperti hanya kalau yang sedang berjalan itu SIKA. Kalau SIKA kan secara keseluruhan. Kalau di sini saya batasi hanya sampai pada pemunculan nilai dari setiap mata kuliah yang telah diambil. Berikutnya adalah diagram konteks. Dalam diagram konteks ini yang berperan itu admin dengan user, di mana admin memasukkan memberikan berbagai macam data
dari 19 tabel, data dalam tabel, di antaranya data kampus sampai dengan data pembantu. Kemudian data tersebut diolah, setelah diolah dilaporkan, outputnya itu ke browser berupa laporan data kampus, data pimpinan seperti yang ada dalam diagram alir tadi. Berikutnya adalah DFD level 0. Sama dalam DFD level 0 juga, si admin itu memberikan berbagai macam data, seperti data kampus, data pimpinan, kemudian nanti ada diproses pengolahannya, kemudian dimasukkan ke tabel masing-masing. Untuk kampus dimasukkan ke tabel kampus dan lain sebagainya. Untuk nilai nanti si admin memberikan nilai data mata kuliah, kemudian diambil data dari tabel mahasiswa, kemudian diambil data dari tabel mata kuliah, data nilai, nanti hasilnya di outputnya disimpan dalam diproses, kemudian ditampilkan dalam browser, nanti dapat dilihat oleh user. Berikutnya adalah DFD level 1. Untuk proses pengolahan sarana komplit itu datanya didapat dari data sarana kampus, kemudian data sarana komplit, kemudian diproses, diolah, kemudian dimasukkan ke dalam tabel sarana komplit, kemudian outputnya itu berupa browser. Ini juga sama untuk pengolahan sebuah aktivitas. Jurusan juga sama, prosesnya seperti tadi. Nilai juga dari data mahasiswa, dari data mata kuliah, kemudian dari data nilai diproses, diolah, dimasukkan ke dalam tabel nilai. Kemudian output ke browser. Nah, ini untuk output yang tadi. Output tadi dari masing-masing tabel tersebut diproses, diolah, kemudian nanti hasilnya berupa data kampus seperti yang di sini. Data-data tersebut kemudian nanti dapat diakses lewat mobile device dari browser. Dan untuk proses pengelolaan data admin sekarang,